Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dalam i'rab, tugas bahasa Arab oleh dosen pengampu Dr. Anton Akbar, MAG, yang dibuat oleh Yulia Putri dengan NIM 2116030046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedudukan dalam i'rab. Yang pertama, definisi i'rab. Konsep i'rab menurut Ibrahim Mustafa. Konsep i'rab menurut pandangan Ibrahim Mustafa dan pemikirannya yang orisinal dalam pembaharuan kajian sintaksis Arab. Nahwu adalah disiplin ilmu tentang kaidah menyusun kalimat bahasa Arab serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyusun kalimat tersebut, sehingga terciptalah ungkapan yang mampu menginformasikan makna secara benar. Definisi ini meniscayakan 3 hal yang harus ada dalam definisi nahwu, yaitu ilmu nahwu adalah disiplin ilmu tentang kaidah menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Adanya penjelasan-penjelasan tentang ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan kalimat dan ketentuan hubungan antar kalimat. Yang B, konsep i'rab menurut Ibrahim Anis. Ibrahim Anis mendasarkan kajiannya pada sumber-sumber sejarah terkait dengan kemunculan i'rab, terutama catatan-catatan sejarah yang berkaitan tentang maraknya praktek kesalahan berbahasa dalam membaca Al-Quran di kalangan orang-orang non-Arab. Ia sendiri banyak meragukan dan terkesan memandang sebelah mata pada riwayat-riwayat yang menceritakan sejarah kemunculan i'rab Al-Quran berkaitan denganlah yang berkembang di kalangan non-Arab. Di matanya, semua itu tak lebih dari kisah-kisah drama yang menghanyutkan. Menurutnya, riwayat-riwayat itu tak lain ciptaan para ahli nahwu yang dikemas secara cerdas oleh para pujangga tentang fenomena bahasa yang berkembang di tengah-tengah jazirah Arab. Semua itu mereka lakukan dalam rangka menaikkan pamor bahasa Arab serta membuat sistem tata bahasanya. Seperti telah menjadi konsensus di kalangan ulama nahwu bahwa perubahan tanda i'rab yang terdapat dalam bahasa Arab berfungsi untuk membedakan makna dalam kalimat. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam i'rab. I'rab rafa. Setiap i'rab memiliki tanda atau alamat. Tanda asli dari i'rab rafa adalah dhammah. 3 tanda lainnya adalah wawu, alif, dan nun. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, 1 dhammah. Ada pada isim mufrad. Contohnya qa'ama Muhammadun, ja'a Fatimatu. Ya, harokat akhirnya berupa dhammah. Kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Contohnya ada pada i'rab lafzi dan takdiri. Kemudian jamak taksir. Contohnya ja'a rusulun. Rusulu adalah jamak taksir dari rasulun. Kemudian jamak muannats salim. Contohnya qama muslimatun. Kemudian yang kedua, i'rab nasab. Tanda asli dari i'rab nasab adalah fathah. Alamat lainnya alif, kasrah, ya, dan hafzun nun atau membuang nun. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fathah terdiri atas isim mufrad. Contohnya ra'aitu muslimu. Kemudian jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijalu. Kemudian fi'il mudhari' mansub yang kemasukan amil nawasib dan akhirnya tidak bertemu sesuatu. Contohnya lan yastankifu. Yang kedua, alif terdiri atas asmaul khamsah seperti ra'aitu abaka dan 4 isim yang lainnya. Yang paling sering kita dengar misalkan Aba Bakrin, Aba Hurairata, dan lain-lain. Yang ketiga, kasrah terdiri atas jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu muslimati. Kemudian 4 ya terdiri atas isim tasniyah. Contohnya ra'aitul muslimaini. Kemudian jamak muzakkar salim. Contohnya ra'aitul muslimina. Kemudian membuang nun pada af'alul khamsah. Contohnya di Al-Qur'an ayyu'minu dalam bentuk rafa yu'minuna, lalu kemasukan amil nawasib yaitu an sehingga dibuang nunnya menjadi yu'minu. Kemudian yang ketiga, i'rab jar. Tanda asli i'rab jar adalah kasrah, sedangkan yang lainnya adalah ya dan fathah.
Perlu ditegaskan lagi, i'rab jar ini khusus hanya untuk kalimat isim, tidak untuk kalimat fi'il. Yang pertama, kasrah. Terdiri atas isim mufrad munsharif menerima tanwin. Contohnya marartu Muhammad, marartu bil fatah. Kemudian jamak taksir, contohnya marartu bil rijal. Kemudian jamak muannats salim, contohnya marartu bil muslimati. Kemudian ya, asmaul khamsah, marartu bil fulka. Kemudian isim tasniyah, marartu bil muslimataini. Kemudian jamak muzakkar salim, marartu bil muslimina. Yang ketiga, fathah, isim ghairu munsharif atau tidak menerima tanwin. Kecuali jika isim ghairu munsharif ini dikasih al di depannya atau menjadi mudhaf, maka tanda i'rab jarnya berupa kasrah, bukan fathah. Contohnya kata Ramadan di niat puasa, nawaitu sauma ramadhani hazihi sanati. Kemudian yang keempat, i'rab jaz. I'rab jaz memiliki dua tanda, yaitu sukun dan hafzun nun. Yang pertama, sukun. Sukun adalah tanda asli dari i'rab jaz, berlaku pada fi'il mudhari' sahih akhir, contohnya lam yakun. Yang kedua, hafzu atau membuang, berlaku pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, contohnya lam yakhsha zaid, dengan membuang ya asalnya yakhsha. Berlaku pada fi'il mudhari' yang saat rafa dengan tetapnya nun, contoh lam yadarba. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.